Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fresti Esmi Samber, NIT 193030027, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, politik maritim Indonesia, kebijakan kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuat dirinya menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemeratan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Dan lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Menyadari akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Adapun 5 pilar utama dalam poros maritim dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan mengembangkan atau membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Kemudian, Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki lautan yang sangat luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berada di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Hal tersebut merupakan penguat bahwa Indonesia pantas disebut sebagai poros maritim dunia. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya, selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksudkan memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah, hasilnya belum semuanya terlihat maksimal. Sementara itu memprioritas realisasi pilar kedua dan pilar ketiga. Yang berikut, kebijakan memberantas illegal fishing menjadi pilihan utama. Keseriusan memberantas illegal fishing, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal atau illegal fishing. Direktur Jenderal FAO atau Food and Agriculture Organization, Jose Graciano da Silva, pada pencanangan dan peringatan pertama Hari Internasional IUUF atau International Day for the Fight
Agile Illegal EU-Reporter and EU-Red Fishing pada 5 Juni 2018, bahkan mengapresiasi keseriusan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing. Langkah keseriusan untuk pemberantasan illegal fishing berdampak positif bagi negara. Angka pencurian ikan turun drastis. Selain itu, terjadi peningkatan populasi ikan di kawasan perairan laut Indonesia, serta kebijakan yang ditetapkan dari tahun ke tahun meningkatkan PDB perikanan dan menguntungkan nelayan. Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian langkah selanjutnya ialah pembangunan tol laut. Tujuan pembangunan tol laut ini adalah mengambil potensi ekonomi dari kepadatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia. Tentu masyarakat, infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara berkala. Infrastruktur kelautan pertama berfungsi memastikan efisien jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok antar pulau-pulau melalui sebaran pelabuhan pengumpan atau feeder dan pelabuhan perintis secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan yang lain adalah mengembangkan pelabuhan hubungan internasional di daerah-daerah terluar sebagai langkah untuk mengintegrasi Indonesia dengan sistem jaringan logistik regional dan global. Dari 1.241 pelabuhan, 141 diantaranya ialah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan internasional. Dengan cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam konteks infrastruktur kelautan, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut, 5 pelabuhan hubungan nasional maupun internasional, dan 19 pelabuhan pengumpan atau feeder. Pelabuhan yang menjadi hubungan tol laut ialah Belawan atau Kuala Lumpur, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan-pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang berintegrasi dengan kawasan industri. Jika pemerintah yang didukung oleh masyarakatnya serius dan memiliki tekad yang tinggi untuk melaksanakan program pembangunan poros maritim dunia, maka program yang besar ini dapat terrealisasi secara lancar. Dan jika pembangunan poros maritim dunia ini bisa terrealisasi secara lancar, maka akan banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia. Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam waktu tidak terlalu lama, mengingat sudah adanya keinginan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan ke arah maritim dan tersedianya sumber daya laut yang melimpah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.